Ada sukacita hari ini, amin. Semua yang bersukacita mari kita sorakan haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas setiap kasih-Mu selain dengan pujian dan sembah kami ya Bapa. Oleh karena itu kepada hari ini kami berikan hati kami, jiwa kami, tubuh roh kami ya Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Biar Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan kami siap untuk menyembah-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, let's turn it up. Yes, haleluya. Let's worship Jesus. Haleluya. Because you are here Lord. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Being thrown over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we pray, as we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Ah yeah, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Oh, hallelujah. Yes, let's worship God together. Our praise goes up, our praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up, our praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up, our praise goes up. Hey, your rain comes down, our praise goes up, our praise goes up. Your rain comes down. We shout our praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh, sing, turn it up, this sound of praise. Oh yeah, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sorakan haleluya. Yes, you are worthy to be praised Lord. Sebab kita dipilih jadi umat pemenang. Mari kita puji Tuhan lebih lagi, kita dipilih. Oh, oh, oh. Kita
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. You call me yours Jesus, and you are mine. And we give you all the glory, all the praise, all my heart to you Jesus. Dan kami mau menyatakan, aku milikmu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. You never ask for my perfection. You love me as I am. You never change. Oh, you call me yours. Oh, you call me yours. Found in your grace, you are perfection. In your peace I will stand. My soul will rest. Oh, you call me yours. Oh, you call me yours. You gave it all. No matter what I've done, I am loved because of who you are. Here I will surrender and trust in your plan, for I know you're with me, Jesus. You call me yours. Yes, found in your grace. In your peace I will stand.
For I know you're with me, Jesus. You call me yours. You call me yours. Hallelujah. Shalom, jemaat Home GC di mana berada. Setelah kita menikmati pujian penyembahan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati di hari ini pujian penyembahan yang kami panjatkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, bagaimana Engkau sudah menjamah membaca hati kami. Dan saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya dalam firman-Mu yang kami dengar pada saat ini bukan sekedar sebuah wacana konsep pengetahuan yang lewat di kepala kami, tetapi dalam firman-Mu itu tanam dalam hati kami. Dalam firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat di kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai yang ke-6. 6 pasal saja. Di Mazmur 23 ini dikatakan demikian. Ayat pertama, Mazmur Daud. Lalu kemudian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menariknya adalah Daud itu juga seorang gembala. Dulu waktu dia belum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Ketika Daud menjadi seorang gembala, Daud tahu cara memperlakukan domba-dombanya. Dan sekarang ketika kita membaca di pertama ini, Tuhan diibaratkan sebagai gembala. Kalau Tuhan gembala, berarti Daud adalah domba. Unik ya? Kalau sebelumnya Daud seorang gembala, dia tahu bagaimana memperlakukan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Sekarang dia domba, Tuhan gembalanya. Karena Tuhan adalah gembalaku, dikatakan takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya, I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa. Artinya begini, Daud ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Karena Tuhan adalah gembala, kita tidak ingin apa-apa lagi. Yang kita inginkan hanya Tuhan saja. Maksudnya, berapa banyak ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mencari berkatnya Tuhan. Mengapa bukan Tuhannya yang kita cari? Ketika kita mendapat Tuhan, kita mendapat semuanya. Tapi semuanya itu bukan yang kita cari. Semuanya itu bukan yang prioritas dalam hidup kita. Tuhanlah yang prioritas dalam hidup kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Daud. Tuhan gembalaku, aku tidak perlu apa-apa lagi. Tuhan pasti mencukupkan. Tuhan pasti akan menolong hidupku, memberkati aku, itu sudah pasti. Tetapi berkatnya jangan kita kejar. Pribadi Tuhan, itulah yang kita inginkan, itulah yang kita kejar. Ayat yang kedua, Ia, Tuhan, gembalanya Daud, membaringkan Daud di padang yang berumput hijau. Ia, Tuhan, gembalanya Daud, membimbing Daud ke air yang tenang. Jadi dikatakan Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan gembala membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang kedua ini kita senang sekali, karena kita sebagai domba, wah, dibawa rumput hijau, makan kenyang, dibawa ke air yang tenang, makan, minum kenyang, hidup kita melimpah, diberkati oleh Tuhan. Kita sukacita. Ayat yang ketiga juga sama. Ia meninggalkan jiwaku, wah puas kita.
yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita senang, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan gembalaku. Aku bersuka cita karena Tuhan itu gembalaku. Dia bawa aku ke rumput yang hijau, air yang tenang, menuntun aku di jalan yang benar. Hidupku melimpah diberkati. Kita semua suka cita akan ayat 2 dan yang ketiga ini. Kita semua suka cita, kita senang. Tidak ada yang menolak, semua senang. Ada yang keempat, perhatikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sampai di sini, mari kita pikir. Kalau Daud itu sebagai gembala, dia punya domba-domba, sekalipun mungkin tidak banyak, karena kita berkata 2-3 ekor, tapi anggaplah misalnya banyak nih. Anggaplah banyak. Lalu kemudian karena ada banyak domba, ada domba yang kemudian bisa sampai ke lembah kelaman. Domba-domba ini ada dalam lembah kelaman karena apa? Coba mari kita berpikir. Mengapa ada domba atau domba-domba ini ada dalam lembah kelaman? Kalau dalam konteks pasal 23, Daudnya di dalam lembah kelaman. Mengapa kalau Allah itu gembala, bagaimana bisa domba itu dalam lembah kelaman? Saya memberi 3 opsi. Mari kita berpikir. Bagaimana ceritanya domba sampai lembah kelaman? Yang pertama, karena domba ini bodoh, sehingga dia ingin main-main sendiri, bodoh, nakal. Dia main-main, berpisah dari rombongan. Ternyata dia masuk dalam jalan yang dia pikir jalan yang baik, penuh dengan rumput hijau. Ternyata tiba-tiba dia sudah sampai dalam lembah dan jurang maut, lembah kekelaman. Yang pertama karena kebodohan, karena kesalahan domba itu. Yang kedua, karena ditipu oleh iblis. Kalau tadi karena diri sendiri, yang kedua ditipu oleh iblis. Iblis membujuk, merayu dengan berkata, rumput tetangga lebih hijau. Kalau rumput tetangga lebih hijau, mari datang, engkau makan yang lebih enak. Tertipulah domba ini. Lalu dia mengikuti bujuk rayu dari iblis sampai dia lembah kelaman. Atau yang ketiga, karena Allah sendiri yang membawa dengan sengaja domba itu ke lembah kegelapan. Mari kita berpikir. Yang pertama, karena kesalahan domba itu. Yang kedua, karena tipu daya iblis. Atau yang ketiga, karena Allah sendiri. Kita mungkin berpikir begini, tidak mungkin Allah. Allah itu kan Allah yang baik. Tidak mungkin membawa domba-dombanya ke lembah kelaman, lembah kematian, bayang-bayang maut. Tidak mungkin. Karena kita punya Allah yang baik. Ingat, 2 macam dasar. Orang percaya, anak Tuhan juga mengalami hujan, badai, banjir, angin topan. Apakah tidak mungkin? Karena Allah sendiri. Dalam konteks Mazmur 23 ini, bukan karena kebodohan domba itu, bukan karena tipuan iblis, tetapi karena Allah sendiri yang membawa domba itu ke dalam lembah kegelapan. Apa buktinya? Perhatikan kalimat di ayat keempat berikut ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Mengapa aku tidak takut bahaya? Dikatakan, sebab engkau besertaku, ada Tuhan yang menyertai. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada penyertaan Tuhan di dalam lembah kegelapan. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat yang keempat ini,
ada penyertaan Tuhan, sekalipun dalam lembah kekelaman. Bukankah yang terpenting dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan? Untuk apa kita menjadi orang berhasil, orang populer, orang nomor satu dalam usaha, pekerjaan, dan semuanya, tetapi tidak ada Tuhan di sana? Karena pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia belaka. Kita pernah melihat Saul. Firman Tuhan ketika disampaikan, Saul orang nomor satu. Saul punya segalanya. Punya ketenaran, perawakan yang bagus, jabatan, kekayaan, populer, semua dia punya. Tetapi tidak ada Tuhan di sana. Selesai hidupnya. Yang terpenting Ibu Bapak, bukan kita punya apa, tetapi kita bersama siapa. Yang terpenting adalah ada Tuhan dalam hidup kita. Entah kita dalam lembah kekelaman, entah kita dalam jalan biasa, entah kita sedang mendaki ke atas puncak, atau kita sudah berada di puncak. Yang terpenting ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita belajar dari ayat keempat. Sekalipun Daud dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya karena ada Allah yang menyertainya. Dan perhatikan, dari ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga, Daud berkata begini, Tuhan sebagai orang ketiga, Tuhan gembalaku. Iya, Tuhan orang ketiga membaringkan aku di rumput yang hijau. Iya, Tuhan orang ketiga membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Masih kata ganti orang ketiga. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Semua kata ganti orang ketiga. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perhatikan kata Daud, sebab Engkau, bukan ia. Daud bertemu dengan Tuhan ketika dalam lembah kekelaman. Engkau beserta, gadamu, tongkatmu, itulah yang menjadi penghiburan bagi aku, karena perlindunganmu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Sekalipun domba ini dikelilingi oleh serigala yang buas, domba ini sekalipun dikelilingi oleh binatang-binatang buas, tapi gadamu dan tongkat penghiburan bagi aku. Ibu Bapak, ketika ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, semuanya baik-baik saja. Allah dikatakan oleh Daud, dikatakan sebagai kata ganti orang ketiga. Ia, dan ia. Sampai di ayat keempat, justru dalam lembah kekelaman, Daud berkata, Engkau beserta aku. Ternyata seringkali ketika kita berada dalam lembah kekelaman, kita benar-benar melihat dengan nyata kuasa pertolongan Tuhan. Ingat kasusnya Ayub, semuanya melimpah. Dia takut akan Tuhan, tidak salah. Satu hal itu tidak salah. Tetapi Tuhan ingin membawa ke level pengenalan yang lebih dalam. Justru di ayat pasal yang ke-42, Ayub berkata, kalau sebelumnya dari kata orang, sekarang aku melihat sendiri Engkau. Aku sekarang melihat sendiri Tuhan. Ada perbedaan antara ia dan engkau. Ia orang ketiga, tetapi engkau itu Daud sedang mengajak bicara Tuhan. Ibu Bapak, kalau mungkin saat ini sedang mengalami lembah kekelaman, ajak bicaralah Tuhan. Ceritakan persoalanmu kepada Tuhan.
mintalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong engkau. Ada kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku. Masih di dalam lembah kelam, Daud sebagai domba, Tuhan sebagai gembala. Daud tahu bagaimana memperlakukan domba-dombanya. Ketika Daud berkata, aku ketika melewati lembah kekelaman, untuk apa? Untuk menyeberang ke tempat yang lebih baik. Seperti itulah Daud memperlakukan domba-dombanya. Ketika domba-dombanya diseberangkan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya Daud ada di kanan kirinya domba-dombanya. Domba-dombanya merasa aman melewati semua serigala, semua binatang buas, karena ada Daud sebagai gembala domba-dombanya. Ketika Daud seorang yang mengibaratkan diri sebagai domba dan Allah sebagai gembala, Daud tidak takut karena gada dan tongkat Tuhan menyertai Daud. Dalam lembah kekelaman itu, ayat yang kelima, engkau orang kedua, bukan orang ketiga, menyediakan hidangan bagiku. Aku tetap makan, Tuhan. Aku tetap bisa hidup, Tuhan, di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Justru penyertaan Tuhan membuat kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Dan karena kehadiran Tuhan itulah yang membuat hidup kita diberkati. Ayat ke-6 yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu Bapak, seharusnya yang menjadi kerinduan kita adalah ketika dalam kehidupan yang berat ini, kita punya persoalan, kita melewati lembah kekelaman, tetap percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita mampu melewati lembah kekelaman sampai di seberang, tetap memegang iman. Pada akhirnya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang paling sulit di ayat keempat, bagaimana kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi kesulitan itu bukan berarti Tuhan tinggalkan kita sendirian. Ada Tuhan menyertai kita. Ingat, ketika saya menyampaikan tema khotbah tentang kuk, justru Allah yang menunggu kita. Ketika kita bergulung bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, melewati lembah kekelaman bersama-sama dengan Yesus, kita tidak takut akan bahaya. Gada dan tongkat Yesus menolong kita. Kalau kita tidak makan, Yesus juga tidak makan. Kalau Yesus makan, kita makan. Lewat lembah kekelaman, mungkin semuanya gelap gulita. Ingat, kita hanya mengikuti langkahnya Yesus. Kalau Yesus berhenti, kita satu buk, kita berhenti. Kalau Yesus berjalan, kita berjalan. Kita aman. Karena itulah, engkau menyediakan hidangan bagiku. Kenapa? Ketika Yesus makan di kuk sebelah kita pasti makan. Jadi Ibu Bapak, jangan takut dalam menjalani hidup. Ada Allah yang menyertai kita. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan biarlah dalam firman Tuhan ini memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari pasal 23 bagaimana Daud justru mengenal secara pribadi ketika Daud ada dalam masa-masa di padang gurun. Ada masa-masa ketika dia dalam kesulitan, justru memanggil engkau dengan orang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Artinya, ketika anak-anakmu menghadapi persoalan, permasalahan hidup yang sangat berat, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Yesus
yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang iman, sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, kami tetap percaya sekali Yesus, kami akan tetap berjalan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya bahwa kita telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Nikmati sukacita daripada Tuhan hari ini. Terus miliki iman, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Yes, hallelujah. Happy Sunday all. God bless you.